Sang Sinatria Putra Hadi. Saya Parsa Revan. Saya Intan Oktavianka Juardi. Saya Kayla Tira Salsabila. Saya Talita Alifa. Jadi hari ini kita akan membuat percobaan tentang indikator alami asam dan basa. Yuk kita tonton. Nah, untuk eksperimen kali ini kita nggak perlu repot-repot cari bahan yang aneh, karena kita bisa pakai bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya, aku dan Talita cukup ambil bunga yang ada di depan rumah kita. Praktis banget kan? Dan buat yang penasaran, yuk kita lihat bahan dan alatnya. Ada buah naga, ada wortel, ada bunga kertas, ada bunga sepatu, kunyit, dan yang terakhir ada pandan. Dan untuk selanjutnya, untuk larutan asam basa ada cuka, deterjen, dan air soda. Setelah bahan terkumpul, yuk kita lanjut ke step selanjutnya. Haluskan bahan, kemudian buat larutan asam dan basa. Ambil sarinya memakai saringan dan tambahkan sedikit air agar menjadi larutan. Lalu di sini ada larutan deterjen, cuka, larutan deterjen, dan juga soda. Dan ada juga larutan indikator alami yang sudah tadi kita proses. Nah, sekarang kita akan mencampurkan larutan buah naga ke soda, cuka, dan juga deterjen. Nah, bisa dilihat terjadi perubahan warna. Ayo kita lihat dari dekat. Pertama, buah naga dicampur dengan soda, warnanya tidak terlalu berubah dengan warna asal. Lalu dicampur dengan cuka, juga warnanya sama seperti warna asal. Setelah yang terakhir itu dicampur dengan deterjen, warnanya berubah jadi ungu tua, lebih gelap dari warna aslinya. Nah, sekarang kita akan mencampurkan dengan air cuka, air soda, sama deterjen. Sudah terlihat kan perbedaannya? Yuk kita lihat lebih dekat. Nah, kita lihat kalau di cuka warnanya tetap kuning, tapi jadi lebih terang sedikit. Kalau di soda gak banyak perubahan, sama dengan aslinya. Kalau di deterjen berubah jadi kuning kecoklatan, tapi lebih gelap dan kusam. Jadi sekarang aku masukin cairan bunga sepatu ke air rinso 3 sendok aja, lalu ke air soda, lalu ke air cuka. Sekarang yuk kita lihat perubahan warnanya. Nah, bisa kita lihat ketika dicampurkan ke deterjen, warnanya langsung berubah menjadi ungu tua kehitaman. Nah, kalau misalnya di soda, warnanya jadi agak keunguan. Sedangkan di cuka, warnanya berubah juga, tapi lebih ke merah muda atau pink terang. Nah, untuk sekarang kita akan masukkan larutan pandan ke dalam deterjen, air soda, dan cuka. Untuk perbedaan warnanya tidak terlalu jelas, hanya saja yang memakai deterjen lebih gelap. Yuk kita lihat lebih dekat perbedaan warnanya. Nah, di pandan ini awalnya warna hijau, tapi waktu ditetesin ke deterjen warnanya berubah menjadi lebih pekat, kayak hijau tua gitu. Sedangkan kalau dicampur cuka dan dicampur soda, warnanya hampir nggak banyak berubah. Oke, di sini saya akan menuangkan wortel ke deterjen, lalu ini ke soda, dan ini ke cuka. Nah, dapat dilihat perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Oke, lalu di sini saya akan menuangkan bunga kertas ke deterjen, lalu ini ke soda, dan ke cuka.
Yuk kita lihat perbedaannya apakah jelas atau tidak. Kalau wortel warna awalnya oranye terang. Nah, waktu kena deterjen jadi agak coklat oranye dan lebih gelap. Di cuka warnanya masih oranye tapi sedikit lebih muda. Dan di soda hasilnya hampir sama kayak di cuka tapi lebih samar. Oke, bunga kertas saat dituangkan itu warnanya akan menjadi sedikit lebih gelap. Kalau dituang ke cuka dia warnanya tidak terlalu gelap, dan kalau ke air soda warnanya samar. Hanya ada dua bahan yang tidak bisa menjadi indikator alami, yaitu pandan dan wortel. Karena dua bahan ini saat dimasukkan ke cairan asam basa warnanya sama. Sedangkan 4 bahan sisanya bisa menjadi indikator alami seperti kunyit, bunga sepatu, buah naga. Karena saat dimasukkan ke cairan asam dan basa, keempat bahan tersebut berubah-ubah warnanya. Dari percobaan ini kita bisa lihat bahwa indikator alami dari bahan seperti buah naga, wortel, pandan, bunga, dan kunyit bisa digunakan untuk mendeteksi larutan asam dan basa. Perubahan warna paling mencolok biasanya terjadi saat indikator alami dicampur dengan larutan basa seperti deterjen. Artinya, indikator alami bisa jadi cara sederhana dan ramah lingkungan untuk mengenali sifat asam basa suatu zat. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.